Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota Dea Siti Rahma, Rizka Alfami Majidi, dan Siti Syarah. Di sini kami akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai RPP dan silabus SVL-Devi. Saat mata pelajaran matematika untuk kelasnya yaitu 8 semester 1 atau semester ganjil dengan alokasi waktu 90 menit atau satu pertemuan. Yang pertama di sini ada kompetensi inti atau KI. Nah, di sini terdapat KI 1 sampai KI 4. KI 1 yaitu spiritual atau menghayati dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, terutama al-Islam dan kemuhammadiyahan. Untuk KI 2 mengenai sosial, menghargai dan menghayati perilaku jujur, tanggung jawab, disiplin, peduli atau toleransi, santun, percaya diri, dan mampu berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Untuk KI 3 yaitu pengetahuan, memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk KI 4 yang terakhir yaitu mengenai keterampilan adalah mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan mungkin ada sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian yang kedua di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian atau IPK. Nah, di sini terdapat tabel yang terdiri dari kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan integritas AIK. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu 2.1, menyelesaikan sistem linear 2 variabel. Materinya sistem persamaan linear 2 variabel yang terdiri dari persamaan linear 1 variabel, persamaan linear 2 variabel, karena sebelum kita memahami persamaan linear 2 variabel, siswa juga harus memahami persamaan linear 1 variabel. Kemudian, himpunan penyelesaian dari persamaan linear 2 variabel, grafik dari himpunan penyelesaian persamaan linear 2 variabel, dan penyelesaian persamaan linear 2 variabel. Untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama mempelajari dan mengingat kembali persamaan linear 1 variabel. Yang kedua, mengenal pengertian sistem persamaan linear 2 variabel, mengenal himpunan penyelesaian dan membuat grafik dari himpunan penyelesaian. Dan yang terakhir, menyelesaikan SVL-Devi berturut-turut dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, grafik, dan campuran dengan integritas AIK yaitu Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem linear 2 variabel. Untuk materinya, metode sistem persamaan linear 2 variabel. Sedangkan kegiatannya yaitu mengubah soal mengenai kehidupan sehari-hari ke dalam model matematika. Jadi, siswa harus mengubah soal cerita mengenai matematika dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin akan mereka ubah ke dalam model matematika. Untuk yang step selanjutnya yaitu mereka harus menyelesaikannya. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Materinya, permasalahan atau soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu sistem non-linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 2 variabel. Yang pertama sama seperti pada materi pertama yaitu 2.1, materinya persamaan linear 1 variabel, persamaan linear 2 variabel,
himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel, grafik dari himpunan penyelesaian persamaan linear dua variabel, penyelesaian persamaan linear dua variabel, permasalahan atau soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini untuk kegiatannya mencari penyelesaian dari suatu masalah yang dinyatakan dalam model matematika yang berbentuk SVLDV. Yang kedua, mengenal bentuk persamaan nonlinear dua variabel. Nah, siswa harus memahami persamaan nonlinear dua variabel, juga persamaan linear dua variabel, agar mereka dapat membedakan persamaan manakah yang merupakan linear dan persamaan mana yang bukan linear. Kemudian yang ketiga, mengubah persamaan nonlinear dua variabel menjadi bentuk SVLDV dan menyelesaikannya. Nah, poin kedua ini bersangkutan dengan poin ketiga. Sebelum menyelesaikan soal yang ada di poin ketiga, siswa juga harus mengenal poin yang kedua, yaitu mengenal bentuk persamaan nonlinear dua variabel, agar siswa dapat memecahkan masalah atau memecahkan soal dengan poin ketiga. Untuk poin keempat atau yang terakhir, yaitu melakukan ulangan harian berisi soal mengenai sistem persamaan linear dua variabel dan juga sistem persamaan nonlinear dua variabel. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang RPP yang kita kembangkan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu RPP dan apa tujuannya. RPP merupakan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Untuk pengertiannya, menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Dengan tujuan untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Menyusun RPP itu, yang pertama ada identitas, yaitu terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran yang ditunjukkan, kemudian kelas. Kita di sini menggunakan kelas 8 semester 1. Kemudian alokasi waktunya 90 menit atau 1 kali pertemuan. Kemudian ada kompetensi inti. Kompetensi ini di mana nanti diharapkan siswa mampu menghayati, menghargai dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kedua, menghargai dan menghayati Islam dan kemuhammadiyahan, menghargai dan menghayati perilaku jujur, tanggung jawab, disiplin, peduli, gotong royong, kerjasama, damai dan toleransi. Itu percaya diri, mampu berinteraksi dengan baik, responsif, serta proaktif. Kemudian memahami, pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena kejadian tampak mata. Kemudian mencoba untuk dapat mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, mengarang, dan menggambar sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar yang atau KD, kita menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian indikator pencapaiannya, siswa harus mampu memahami materi, kemudian menghitung dan menyelesaikan masalah, sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk itu yang ketiga, yang keempat ya, tujuan pembelajaran. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik serta mengikuti tata tertib yang sedang berlaku atau sudah ditentukan. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi persamaan linear, satu variabel dan dua variabel. Peserta didik mampu memahami konsep persamaan linear dua variabel. Peserta didik mampu membuat model matematika yang berkaitan dengan SPLDV dan penjelasan soal matematika serta sistem persamaan dua variabel serta penyelesaiannya. Peserta didik mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Peserta didik mampu menentukan nilai variabel persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik mampu menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran. Kemudian karakter siswa yang diharapkan menjadi siswa yang disiplin, jujur, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. Kemudian metode pembelajaran yang kita gunakan yaitu satu, pendekatan atau ilmiah saintifik. Kemudian model pembelajarannya problem basic learning. Materi pembelajaran kita menggunakan 3 materi ya. Satu untuk materi pembelajaran reguler yaitu persamaan linear dua variabel, sistem persamaan dua variabel, konstanta, koefisien, variabel, himpunan penyelesaian, dan metode penyelesaiannya. Kemudian untuk materi pembelajaran pengayaan yaitu masalah kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Kemudian untuk materi pembelajaran remedialnya kita menggunakan soal cerita mengenai SPLDV dan metode grafik SPLDV. Kemudian integrasi al-Islam dan kemuhammadiyahannya yaitu terdapat pada fasyiqun aku mejain amantul ladzina ya ayyuha qauma tusibu angfatatit bisu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasikun aku mejain amanu ladzina ya ayyuha qaumang tusibu fatabayyanu binaba'in diminana fa'alatu ma'ala fatusbihu jahalah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu cerita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Maknanya, dalam ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya meneliti kebenaran dari suatu berita, seperti dalam menentukan harga suatu barang, mencari keuntungan penjualan, sampai menentukan ukuran suatu benda. Untuk meneliti kebenaran tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode matematika, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan yang dilakukan guru pada orientasi, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk mulai pembelajaran, pembacaan ayat suci Al-Quran bersama-sama, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Untuk nilai persepsi, yang pertama, mengaitkan materi atau tema pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik.
Yang kedua, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Untuk bagian motivasi, guru memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran yang akan dipelajari, menyisipkan ayat atau hadis yang relevan dalam pembahasan materi, dan apabila materi atau tema ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian SPLDV, ciri-ciri SPLDV, metode SPLDV, dan identifikasi soal SPLDV dengan bentuk soal cerita ke dalam model matematika. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung dan mengajukan pertanyaan. Untuk pemberian acuan, memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KBM pada pertemuan yang berlangsung, pembagian kelompok belajar, menjelaskan mekanisme pembelajaran dengan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran, dan integrasi Al-Quran dan surat. Di bagian simulasi atau pemberian rangsangan, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatiannya pada topik pengertian SPLDV, ciri-ciri SPLDV, dan metode SPLDV. Peserta didik diberikan pemahaman tentang ayat atau hadis yang berkaitan dengan materi SPLDV. Untuk bagian mengamati, peserta didik diminta untuk mengamati gambar atau foto yang terdapat pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh guru. Untuk bagian membaca, dilakukan di rumah sebelum kegiatan berlangsung. Peserta didik diminta untuk membaca materi dari buku, paket, atau penunjang lain dari internet atau materi yang berhubungan dengan pengertian SPLDV, ciri-ciri SPLDV, metode SPLDV, dan mengidentifikasi soal SPLDV. Untuk mendengar, peserta didik diminta mendengar pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan materi yang seperti ini. Selanjutnya, untuk bagian menyimak, peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar atau global tentang materi pembelajaran SPLDV. Untuk problem statement atau pertanyaan atau pernyataan identifikasi masalah, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Guru memberikan permasalahan terkait dengan soal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, meminta siswa secara kelompok 3-4 orang menentukan metode penyelesaian SPDP untuk memecahkan masalah. Contohnya seperti ini. Untuk data collection atau pengumpulan data, peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan mengamati objek, wawancara, mengumpulkan informasi, dan baca sumber lain, mempresentasikan ulang, mendiskusikan, mengulang, serta saling tukar informasi tentang mengidentifikasi soal SPLDV. Untuk data processing atau pengolahan data, peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi tentang data materi SPLDV yang tadi, mengolah informasi, dan peserta didik mengerjakan beberapa soal yang telah diberikan di tahap problem statement. Untuk tahap verification atau pembuktian, peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan verifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan. Siswa mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya ke depan kelas, memukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan, bertanya atas presentasi yang dilakukan, dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Guru bersama siswa mendiskusikan hasil dari presentasi siswa dan peserta didik membuat kesimpulan sementara. Untuk generalization atau menarik kesimpulan, menyimpulkan hasil akhir tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan atau dipresentasikan.
berupa reparasi pengamatan secara tertulis tentang materi SPLDP yang tadi. Selanjutnya, menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja. Yang terakhir adalah kegiatan penutup yang dilakukan peserta didik, yaitu membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan, mengagendakan pekerjaan rumah, mengagendakan proyek yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Yang dilakukan guru meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang aktif. Guru menginformasikan kepada siswa tentang kegiatan belajar pada pertemuan berikutnya, dan guru mengakhiri kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Pada selanjutnya teknik penilaian pengetahuan, aspek yang dinilainya yaitu menjelaskan terkait definisi SPLDP, menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengubah ke dalam model matematika dan penyelesaiannya dengan berbagai model SPLDP. Untuk teknik penilaiannya yaitu diskusi dan pengamatan. Waktu penilaiannya selama pembelajaran dan diskusi berlangsung. Untuk bagian sikap, aspek yang dinilainya yaitu aktif dalam proses pembelajaran SPLDP, bekerja sama dengan baik, berlangsungnya diskusi atau kegiatan kelompok, toleran terhadap proses pemecahan masalah yang benar dan kreatif. Untuk teknik penilaiannya yaitu tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Untuk waktu penilaiannya, penyelesaian tugas individu dan kelompok saat diskusi selesai setelah pembelajaran selesai. Untuk bagian keterampilan, aspek yang dinilainya yaitu terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemecahan masalah SPLDP. Untuk teknik penilaiannya yaitu dengan cara mengamat. Untuk waktu penilaiannya ketika sedang mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok SPLDP. Untuk bagian instrumen penilaian yaitu pertemuan ke-6 atau terlampir. Selanjutnya, pembelajaran remedial dan pengayaan. Untuk remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang sudah melampaui KKM. Remedial terdiri atas dua bagian, yaitu remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai kompetensi dasar. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Untuk bagian pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik. Hasil pengayaan dapat dikumpulkan ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan antara guru dengan siswa. Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas. Selanjutnya untuk media, alat, bahan, dan sumber pembelajaran. Untuk medianya bisa menggunakan worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, perpustakaan sekolah, dan software mikroskop matematik. Untuk alat dan bahannya bisa menggunakan papan tulis, spidol, penggaris, laptop, proyektor, dan PowerPoint. Untuk sumber pembelajarannya bisa menggunakan buku pegangan siswa, mata pelajaran matematika SMP kelas 8, e-book matematika SMP kelas 8 semester ganjil, dan internet. Nah, kemudian di sini ada lampiran rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang tadi sudah dijelaskan oleh Teriska dan juga Tesyarah RPP-nya. Nah, untuk lampiran yang pertama di sini ada indikator kemampuan pemecahan masalah. Nah, ada 4 indikator pemecahan masalah matematika menurut Sumarno Fauzan pada tahun 2011. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Kedua, merumuskan masalah matematika atau model matematika. Yang ketiga, menerpakan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam atau luar matematika.
Dan yang terakhir, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil permasalahan menggunakan matematika secara bermakna. Nah, untuk yang kedua yaitu pedoman penilaian kemampuan pemecahan masalah. Nah, di sini terdapat sebuah tabel yang terdiri dari aspek yang dinilai, reaksi terhadap soal, dan juga skor. Nah, yang pertama ada mengidentifikasi masalah. Di sini reaksi soalnya terdiri dari 4 dengan skor yang bermulai dari 0 sampai 3. Yang pertama, tidak mengerti sama sekali masalah yang dimaksud, tidak mengerti sebagian dengan menyebutkan sebagian, atau mampu mengidentifikasi masalah dengan benar dan tepat. Itulah poinnya. Kemudian, merencanakan penyelesaian masalah, menyatakan dan menuliskan model atau rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk poinnya sama seperti tadi, terdiri dari 4 dan bermulai dari 0 sampai 3. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana, melakukan operasi hitung dengan benar. Nah, di sini berbeda, yaitu poinnya sampai 5, bermulai dari 0 sampai 4. Yang pertama, tidak mampu. Kedua, menyelesaikan masalah tidak sesuai. Ketiga, menyelesaikan sebagian dari masalah. Keempat, menyelesaikan masalah kurang tepat. Dan yang terakhir, benar dan tepat. Kemudian, yang terakhir yaitu memeriksa kembali. Di sini poinnya hanya ada 3, yaitu dari 0 sampai 2. Selanjutnya di sini ada lembar pengamatan penilaian sikap penilaian observasi. Nah, di sini rubriknya ada indikator sikap aktif dalam pembelajaran, indikator sikap bekerja sama dalam kegiatan kelompok, indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. Nah, untuk setiap rubriknya di sini terdapat poin-poin di mana ada 4. Yang pertama kurang baik, kedua cukup, ketiga baik, dan keempat sangat baik. Dan kemudian semuanya pun sama. Nah, inilah tabel atau terdapat kolom-kolom penilaiannya. Di sini terdapat nama siswa, Andi, Ratna, dan Sarah. Kemudian penilaiannya yaitu apakah mereka bertanggung jawab, jujur, peduli, kerjasama, santun, percaya diri, atau disiplin. Di sini ada KR, CK, BA, SB, dan ada nilainya yaitu 1, 2, 3, 4 dengan keterangan KR itu kurang, CK itu cukup, BA itu baik, dan SB itu sangat baik. Nah, inilah penilaian untuk siswa. Kemudian ada rekapitulasi penilaian sikap observasi. Namanya di sini bertambah ada Tony. Nah, untuk sikapnya sama seperti tadi. Untuk penilaian yang tadi itu dimasukkan ke sini untuk rekapitulasi, kemudian skor rata-rata. Selanjutnya, ada lembar penilaian sikap observasi pada kegiatan diskusi. Nah, sama seperti tadi, ini di sini terdapat mata pelajaran matematika kelas 8 atau semester ganjil. Topiknya itu sistem persamaan linear dua variabel atau SVLDV, dan indikatornya peserta didik mampu menunjukkan perilaku kerjasama, rasa ingin tahu, santun, komunikatif, dan di sini pun terdapat keterangannya. Di sini guru harus langsung mengobservasi siswa pada kegiatan diskusi, apakah atau misalnya berkelompok dengan temannya. Apakah kelompok 1 itu Andi kerjasama, atau dia rasa ingin tahunya itu cukup besar, santun, komunikatif, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada lembar penilaian sikap diri atau penilaian diri. Nah, di sini pertanyaannya itu mengenai diri sendiri. Saya memiliki motivasi dalam diri saya sendiri selama proses pembelajaran. Nah, ini jawabannya oleh siswa. Apakah selalu atau A, apakah sering atau B, jarang atau C, dan bahkan tidak pernah atau D.
Nah, di sini siswa harus mengisi dengan jujur. Apakah dia bekerja sama, menunjukkan sikap konsisten, dan lain sebagainya. Nah, untuk pedoman skornya, untuk A itu skornya 4, B3, C2, dan D itu 1. Untuk skor perolehan, jumlah perolehan skor yang tadi itu dijumlahkan, kemudian dibagi 24. Untuk selanjutnya, di sini ada penilaian diri. Penilaian diri atau sikap setelah peserta didik selesai belajar satu kompetensi dasar. Nah, di sini pun ada pertanyaan-pertanyaan sudah memahami atau belum memahami. Untuk rekapitulasi dari penilaian tadi, yaitu sini terdapat skor penyataan penilaian diri, jumlah, dan juga nilai dari setiap siswa. Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus skor perolehan sama dengan jumlah skor per 2 kali jumlah pertanyaan dikali 100. Nah, ini adalah setelah melaksanakan suatu tugas. Nah, pertanyaannya pun seputar tugas, yaitu selama melakukan tugas, kelompok saya bekerja sama dengan teman satu kelompok. Nah, di sini apakah sudah memahami atau belum memahami? Penilaiannya itu individu atau mandiri. Skor ya adalah 2 dan tidak adalah 1. Untuk penilaian antar peserta didik. Nah, di sini indikatornya peserta didik mampu menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, responsif, dan proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, di sini ada perilaku, yaitu menerima pendapat teman itu positif. Yang kedua, memaksa teman untuk menerima pendapatnya itu negatif. Memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan negatif. Yang keempat, bekerja sama dengan semua teman itu positif. Sehingga apabila jawaban ya adalah untuk poin negatif itu bernilai 1, dan ya untuk poin positif atau untuk nomor 1 dan 4 itu 2, dan tidaknya itu 1 untuk 2 dan 3, dan tidak untuk 1 dengan 4 itu berskor 2 karena bernilai positif. Nah, inilah rekapitulasi penilaian diri peserta didiknya. Skor pernyataan penilaian diri, jumlah, dan nilai. Untuk skor perolehannya, jumlah skor dibagi 2 dikali jumlah pertanyaan dikali 100 dari masing-masing siswa. Kemudian, rekapitulasi penilaian diri peserta didik. Nah, sama seperti tadi. Dan selanjutnya, lembar penilaian sikap teman sebaya. Nah, aspek pertanyaannya, siswa bertanya kepada teman ketika mengerjakan tugas individu. Siswa meniru atau menyontek pekerjaan teman pada saat ulangan atau lain sebagainya. Dan di sini pun ada penskoran. Untuk tidak pernah itu berpoin 4 atau merupakan intensitas sikap yang diamati tidak muncul. Kemudian jarang, intensitas sikapnya yang diamati sebagian kecil muncul. Untuk sering itu sebagian besar muncul, dan selalu itu memang selalu muncul. Untuk nilai atau penskorannya yaitu total skor perolehan dibagi 24 dikali 100. Untuk kategorinya 86 sampai 100 itu sangat baik, dan yang terakhir kurang dari 55 itu kurang. Kemudian lampiran C itu tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, di sini kurikulum 2013. Soalnya itu berbentuk uraian. Yang pertama, penyelesaian sistem persamaan 3x min 2y sama dengan 12, dan 5x ditambah y dan 7 adalah x dan y. Maka nilai dari 4x dan 3y adalah, di sini siswa harus menggunakan rumus yaitu
metode matematika, yaitu eliminasi, kemudian substitusi 1, substitusi 2, dan memeriksa hasil yang diperoleh dengan poin total 10. Untuk soal kedua, yaitu Ibu Sarah membeli 2 kg jeruk dan 4 kg apel dengan harga 100.000. Kemudian membeli lagi 4 kg jeruk dan 3 kg apel dengan harga 120.000. Berapa harga masing-masing 1 kg apel dan 1 kg jeruk? Nah, di sini jawabannya yaitu sama seperti tadi, siswa harus membuat model matematika dari kedua persamaan terlebih dahulu. Kemudian mengeliminasi, substitusi, dan memeriksa hasil yang diperoleh. Untuk total poinnya pun sama seperti soal pertama, yaitu 10. Untuk soal ketiga, 4y min 2x sama dengan 60, 48y min 3x sama dengan 110. Hasil dari 20y dikali 4x adalah, nah di sini harus boleh dikedepankan dulu x-nya menjadi min 2x plus 4y, atau tetap seperti ini juga boleh. Kemudian siswa sama seperti tadi harus mengeliminasi dan mensubstitusikan persamaan. Dan kemudian setelah y dan x-nya diketahui nilainya berapa, maka dia harus mensubstitusikan ulang ke dalam 20y dikali 4x, dan itulah adalah jawabannya. Untuk soal terakhir, tempat parkir untuk motor dan mobil dapat menampung 40 buah kendaraan. Jumlah roda seluruhnya 110 buah. Jika banyak motor dinyatakan X dan mobil dinyatakan Y, maka sistem persamaan linear dua variabel dari pernyataan tersebut adalah, dan yang keempat ini yaitu, nah, harus menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan selalu. Nah, kemudian harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Dan di sini pun ada tata caranya. Dengan poin 10 juga sama seperti 1 dan lainnya. Untuk selanjutnya ada lembar penilaian pengetahuan, observasi terhadap diskusi tanya jawab dan percakapan. Nah, poinnya pengungkapan gagasan yang orisinil, kebenaran konsep, ketepatan penggunaan istilah. Sini ya atau tidak, dan jumlahnya pun berapa antara ya dan tidak. Untuk selanjutnya ada lembar penilaian pengetahuan, penilaian penugasan. Di sini mengidentifikasi dan tugasnya menyusun laporan hasil percobaan tentang cara kerja secara tertulis dengan berbagai media. Langkahnya itu lakukan observasi ke pasar atau tempat lainnya untuk mendapat informasi. Kemudian datalah dan diskusikanlah hasil observasi, jenis apa yang paling banyak ditemukan, bagaimana yang terjadi, keuntungan, dan tuliskan hasil kegiatan. Kemudian rubrik penilaiannya pun seperti ini, dari 9 sampai 1. Dan untuk selanjutnya yaitu lembar penilaian keterampilan untuk kerja. Nah, sama seperti tadi, yaitu tingkatnya 4 sampai 1 dengan nilai dan keterangan. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.